Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali lagi. Kita berkumpul walaupun melalui virtual, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik yang terkasih, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepalanya, mari kita lipat tangannya, kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau lebih lagi memuji Engkau, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Adik-adik yang terkasih, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan saat pagi hari, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mari kita memuji Tuhan, muji Tuhan dengan segenap hatiku, sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dari awal, tetap dalam sikap yang sopan. Katakan, saat pagi hari kami datang Tuhan, hadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Puji Tuhan dengan segenap ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Mari katakan bersama-sama, ku sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Katakan dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpin. Sekali lagi dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ikuti Kakak Amel dan Kak Tiara, semua kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, kami mau bertepuk tangan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Kak Tiara, kayaknya sekali lagi Kak Tiara, Kamel masih lihat kayaknya masih ada yang belum berdiri nih. Siap ya, semuanya posisi Laskar Kristus. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Oke, adik-adik, siapa yang masih ingat moto sekolah minggu kita? Saya, ya Kak Amel tahu pasti semuanya masih ingat ya. Oke, sekarang waktunya kita sama-sama menyebutkan moto sekolah minggu kita. Siap? Siap, Kak. Oke, kita mulai. Aku harus berbuat supaya sampai ke surga. 1. Rajin sekolah minggu. 2. Rajin baca Alkitab. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Oke, tadi moto kita yang terakhir, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semangat lagi. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dalam lagu kita hari ini, yaitu dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara, sekali lagi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersatu cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, sama saling mengasihi. Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Puji Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau menghadap kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Saya percaya dimanapun adik-adik berada saat ini, saya percaya adik-adik dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau terlebih dahulu menyiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, ambil sikap doa yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan atas kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi kami setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang baik, kamu sih mau bertanya nih, siapa yang masih ingat cerita sekolah minggu yang lalu? Atau siapa yang membawakannya? Ya, betul, Kak Anton. Cerita tentang kemurahan. Saat ini juga, kamu sih akan cerita tentang buah roh, yaitu tentang kesabaran. Tahu gak sih artinya sabar itu adik-adik? Kamu sih akan jelaskan. Sabar itu adalah sikap atau tindakan kita untuk menahan emosi atau menahan keinginan atau menahan amarah. Sabar itu adalah tenang di dalam menghadapi masalah. Contohnya, misalkan adik-adik ada temannya yang mengisengin, atau adiknya atau kakaknya yang sengaja bikin kita kesel, bikin kita emosi. Bagaimana tindakan kita adik-adik? Kita harus sabar, kita harus mengalah. Loh, mengalah itu adik-adik bukan berarti kalah ya, tetapi mengalah itu adalah untuk menghindari masalah. Nah, seperti firman Tuhan saat ini adik-adik, kamu sih senang dengan sebuah tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang sabar. Sekalipun dia menghadapi masalah, dia tetap sabar, dia tidak pernah membalas. Adik-adik pengen tahu ya ceritanya? Kita akan mendengarkan sebuah cerita, yaitu seorang laki-laki yang sabar yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 37. Ayatnya yang pertama sampai 36. Sekali lagi, kitab Kejadian 37 ayat yang pertama sampai 36. Tahu gak adik-adik?
Tentang apa itu? Yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, biar lebih tahu jelasnya, kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan ini. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Ada seorang bapak di Kanaan bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Yusuf berumur 17 tahun adik-adik pada waktu itu, dan ibunya bernama Rahel. Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah adik-adik. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Karena Yusuf selalu diperhatikan, selalu disayangi oleh bapaknya. Pada suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang saat itu sedang mengembalakan domba adik-adik. Lalu Yusuf pun pergi dan bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang masih marah itu, yang masih menyimpan dendam dan iri kepada Yusuf, lalu menangkap Yusuf dan mengambil jubah yang maha indah itu dari Yusuf. Setelah itu, Yusuf pun dilemparkan ke dalam sumur yang kering adik-adik. Aduh, kasihan sekali adik-adik ya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan Yusuf pada saat itu. Dia merasa sakit, kesakitan badannya, dan di dalam sumur itu gelap sekali. Tetapi Yusuf tidak marah. Yusuf tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya itu adik-adik. Lalu agar perbuatan saudara-saudaranya itu tidak diketahui orang atau bapaknya, lalu saudara-saudaranya itu menyembelih kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing tadi adik-adik. Setelah itu jubahnya itu dikirim kepada bapaknya Yakub. Lalu mereka mengatakan kepada Yakub, apakah ini jubah Yusuf, anak kesayangan bapak itu? Dia sudah dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub mengenali jubah itu adik-adik. Lalu dia pun menangis meratapin kepergian anaknya itu. Tidak sampai di situ juga adik-adik, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian dan dijadikan budak adik-adik. Di mana saat itu Yusuf adalah anak kesayangan, anak kebanggaan Bapak Yakub, dan sekarang dia dijadikan budak adik-adik. Kasihan adik-adik ya. Tetapi Yusuf tidak marah. Yusuf tetap sabar. Tidak sampai di situ juga penderitaan Yusuf adik-adik. Orang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir adik-adik. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar seperti Yusuf yang selalu sabar. Dia sabar menghadapi tingkah laku atau sifat dari saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, mulai sekarang kalau kita sering membalas teman-teman kita, bila kita saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar sabar dan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Bila kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan agar kita diberikan hati yang mau sabar dalam menghadapi masalah. Nah, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu saat pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami senantiasa sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.